Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film requestan dari Juragan yang Budiman yang berjudul Ip Man 4. Film ini bercerita tentang perjuangan Ip Man mencarikan sekolah anaknya di Amerika. Di sana, Ip Man kerap mendapat perlakuan diskriminasi gara-gara ulah muridnya, yaitu Bruce Lee. Film ini juga menceritakan bagaimana akhir hidup sang legenda Wing Chun itu. Wah, kira-kira bagaimana ya aksi dan kisahnya? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, check it out! Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film dimulai dari Ip Man yang divonis menderita kanker kepala dan leher. Dokter menyarankannya untuk berhenti merokok dan melakukan kemoterapi, tapi Ip Man tak menjawabnya. Dan film pun dimulai. Di suatu pagi, seorang pria kulit hitam mendatangi sasana Wing Chun. Dia tersenyum pasca melihat foto Mahaguru Ip Man. Karena anak-anak Wing Chun tak bisa bahasa Inggris, maka pria ini pun diusir. Merasa tak terima, pria ini melawan, dan perkelahian pun terjadi. Saat pria ini hendak menendang, tiba-tiba saja Ip Man datang dan memblokir tendangannya. Walhasil, pria ini pun terpental. Tapi pria ini justru senang, dia memeluk Ip Man. Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee. Dia bernama Billy. Bruce Lee sendiri adalah muridnya Ip Man yang sekarang sudah menetap di Amerika. Billy memberi Ip Man undangan turnamen karate di Amerika bulan depan, beserta tiket pesawat dan buku kungfu karangan Bruce Lee. Ip Man nampak senang, tapi dia menolaknya karena tak punya banyak waktu. Ip Man pun berlalu pergi. Billy kemudian menitipkan itu kepada muridnya, dan berlalu pergi juga. Di gedung sekolah, Jin, anaknya Ip Man, memukuli temannya gara-gara komik. Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Capsek terpaksa mengeluarkan Jin dan menyarankan agar Jin disekolahkan ke luar negeri saja. Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Nampaknya Ip Man setuju menyekolahkan Jin ke Amerika. Di suatu malam, Ip Man mengundang Bob ke rumah. Dia meminta Bob untuk menjaga Jin selama Ip Man pergi ke Amerika nanti. Lalu, Jin keluar dan memprotes kemauan ayahnya itu. Jin lumayan banyak bacot saat itu. Dia tak mau ke Amerika, dia bahkan tak mau sekolah. Dia mau belajar kungfu saja. Kalau ayahnya boleh, kenapa dia tidak? Kenapa dia selalu disalahkan? Sejak ibunya meninggal. Lalu Bob melerai mereka dan menenangkan hati Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika. Setibanya di Amerika, Ip Man dijemput oleh Gun. Ip Man harus berkunjung ke Asosiasi Kebajikan Cina, yang seterusnya akan saya singkat menjadi AKC, guna mengurus surat rujukan sekolahnya Jin. AKC memang berwenang untuk mengurus masalah perizinan pendatang Cina di Amerika. Sesampainya di AKC, Ip Man disambut oleh para guru kungfu. Sebelum mengutarakan niatnya itu, ketua AKC, Guruwan, terlebih dulu meminta tolong pada Ip Man untuk menegur muridnya, yaitu Bruce Lee. Karena dia telah mengajari kungfu pada orang asing. Bruce Lee juga menulis jurus-jurus kungfu dalam bahasa Inggris. Dia bahkan menghadiri turnamen bela diri lain, yaitu karate. Guruwan khawatir, di kemudian hari orang-orang asing ini akan menyerang balik orang Cina menggunakan kungfu. Mendengar itu, Ip Man menolaknya secara halus. Dia menganggap Guruwan terlalu lebay. Akhirnya, Guruwan dan Ip Man terlibat perkelahian kecil. Mereka saling dorong-dorongan meja teh yang terbuat dari kaca, hingga pecah. Setelah itu, Ip Man pun permisi pergi. Ip Man jadi tak dapat surat rujukan itu. Saat sudah berada di tempat penginapan, Ip Man menelpon Jin ke Hong Kong. Tapi yang mengangkat teleponnya adalah Bob, karena Jin masih mengambek. Sementara itu, Guruwan ternyata juga punya anak yang masih remaja. Gadis manis ini bernama Yonah. Yonah sangat suka cheerleading, tapi sangat bosan dengan kungfu. Esok paginya, Gun menemani Ip Man menemui kenalannya agar mau mengurus surat rujukan sekolah itu. Tapi dia menolaknya. Dia hanya mau bekerja pada Guruwan yang reputasinya jelas. Mereka berdua pun pulang dengan kekecewaan. Di malam harinya, Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee juga agak kaget saat melihat gurunya di tribun. Di acara inilah Bruce Lee memperagakan pukulan 1 inci legendarisnya itu. Seusai acara, Bruce Lee bersedia membantu membuatkan surat rujukan sekolahnya Jin. Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya. Dia adalah Hartman, staf marinir di Amerika. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba orang-orang karate tadi datang menantang Bruce Lee. Bruce Lee menerima tantangan itu di luar. Dan dengan mudahnya Bruce Lee mengalahkan ketiga karateka itu. Guru Ip hanya melihatnya dari dalam.
Kemudian dari kejauhan, senior karate juga menantangnya. Bruce Lee pun mendatanginya. Dan perkelahian seru pun terjadi. Karateka ini akhirnya kalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man berkunjung ke sekolahan yang dimaksud sambil membawa surat. Dia sempat menunggu Capsek sebentar. Ternyata, Yonah, anaknya guruan, juga bersekolah di sini. Dia berlatih cheerleading dan terpilih untuk tampil di acara nanti. Tapi, temannya yang pribumi iri dan memprotes gurunya karena menganggap Yonah tak layak. Sedangkan gurunya tetap bersikeras. Gadis pribumi ini bernama Becky. Adegan beralih ke Ip Man lagi. Capsek menerima surat itu. Tapi, dia juga tetap butuh surat dari AKC. Atau, jika Ip Man mampu menyumbang $10.000 untuk sekolahan, maka surat-suratan ini tak diperlukan lagi. Tentu saja Ip Man tak mampu. Dia akhirnya pulang dengan lesu. Saat sudah di luar, Ip Man kaget melihat ada keramaian nun jauh di sana. Ternyata itu adalah Yonah yang dipelonco oleh Becky bersama teman-teman pacarnya. Kedua tangan Yonah dipegangi, lalu Becky memotong rambutnya agar dia tak jadi cheerleader. Yonah mampu melepaskan diri. Dia mendorong Becky sampai pipinya terluka. Saat Yonah hendak dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ip Man memblokir pintunya. Ip Man pun menghajar mereka dengan porsi anak sekolahan tentunya, mulai dari jewer, jitak, pencet hidung hingga pukul pantat. Anak-anak bule ini pun akhirnya lari tunggang langgang. Guru Ip mengantarkan Yonah pulang naik bis. Mereka mengobrol. Ip Man bercerita tentang masalahnya. Yonah pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan itu. Di lain tempat, Becky menangis mengadu pada ibunya. Lalu ibunya menelpon suaminya agar mengusut tuntas kasus ini. Ayah Becky punya jabatan semacam petugas imigrasi. Sesampainya di rumah, Yonah membujuk ayahnya agar mau memberi Ip Man surat itu. Guruan kaget melihat wajah memarnya Yonah. Bukannya simpati, Guruan malah menampar Yonah. Dia menyesalkan aksinya itu. Yonah menangis, sedangkan Ip Man membelanya. Guruan lalu bilang, "Kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini." Mendengar itu, Guru Ip berlalu pergi. Tapi Guruan menantang Ip Man untuk bertarung. Guruan tak mau Ip Man memanfaatkan Yonah demi surat itu. Mereka berdua pun bertarung di hadapan Yonah yang cantik itu. Pertarungan ini berjalan dengan sangat sengit. Keduanya sama-sama jago. Pertarungan terpaksa berakhir karena ada gempa bumi. Mereka berdua tak meneruskannya. Ip Man pulang dan bilang bahwa dia mengantar Yonah untuk menjaganya, bukan untuk surat rujukan itu. Ip Man kembali menelpon Jin ke Hong Kong, tapi seperti biasa, Jin ogah mengangkat teleponnya. Keesokan harinya, di tempat militer Amerika, para kadet sedang berlatih karate. Murid Bruce Lee, Hartman, sedang menderek boneka kayu. Sersan Barton meminta Hartman untuk membuangnya, karena di sini bukanlah museum Cina, tapi Hartman menolaknya. Walhasil, Barton menantang Hartman untuk bertarung melawan Colin, si guru karate. Jika Hartman menang, maka kungfu Cina boleh masuk ke dalam kurikulum marinir. Colin dan Hartman pun bertarung, tapi sayang Hartman bisa dengan mudahnya ditaklukkan, dan Barton pun membakar boneka kayunya. Di lain tempat, Yonah mendatangi Ip Man dan memberinya surat itu. Ip Man langsung merobeknya karena dia tahu bahwa Yonah memalsukannya. Selain karena surat, Yonah ke situ juga untuk mengundang Ip Man agar hadir di acara festival. Ip Man menerima undangan itu, dan Yonah pun pamit undur diri. Di lain lokasi, Hartman menunjukkan kungfu Cina pada komandan. Komandan tertarik. Dia menyuruh Barton untuk mempelajarinya, sedangkan Hartman disuruh ke festival Cina untuk menelitinya. Barton yang muak mengadu pada Colin. Colin pun berencana akan mengunjungi festival Cina itu dan membuktikan bahwa karate jauh lebih efisien. Kemudian, malam itu datang juga. Ip Man menghadiri festival itu. Di sana juga ada Hartman yang sedang merekam. Yonah meminta Ip Man duduk di kursi guru, tapi Ip Man menolaknya dan menyuruh Yonah bersiap diri untuk tampil. Di sisi lain, Guruan sedang mengurus surat-suratan di kantornya. Tiba-tiba saja, Walters, ayahnya Becky, menangkap Guruan atas tuduhan kasus imigran gelap Cina. Guruan pun digelandang ke kantor imigrasi. Sementara itu, di acara festival, Colin dan murid-muridnya naik ke atas panggung. Dia memprovokasi dan menantang para guru untuk melawannya. Satu persatu, guru kungfu turun, dan satu persatu juga mereka kalah. Hingga pada akhirnya, guru wanita pun turun tangan. Perlawanannya cukup berarti, tapi tetap saja dia juga dihajar. Saat Colin hendak meninjunya, tiba-tiba guru Yip menendangnya. Dan pertarungan sengit pun terjadi.
Colin KO dan dibawa pergi. Kemenangan itu disambut sorak-sorai dari warga pecinan. Saat Yonah bergembira atas kemenangan itu, tiba-tiba pamannya datang dan bilang bahwa ayahnya ditahan oleh petugas imigrasi. Mereka berempat pun bergegas ke sana. Di tempat lain, Barton menyambangi Colin yang cedera parah di rumah sakit. Melihat itu, Barton makin marah. Dia pun berencana ke AKC malam itu juga. Tanpa alasan, Walters menuduh Guruwan memalsukan surat rujukan kepada imigran gelap Cina. Guruwan tentu membantahnya, tapi tetap saja karena punya dendam pribadi, maka Walters pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina di AKC sana. Yip Man dan Yonah tiba di kantor imigrasi. Mereka bertemu Billy. Yip Man pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Billy menyarankan pada guru Yip agar menjauh dari AKC malam ini, karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana. Walhasil, paman Yonah menelpon ke AKC dan mengabarinya. Saat tengah menelpon, tiba-tiba AKC diserang oleh Sersan Barton. Mendengar itu, Yip Man pun bergegas ke sana. Barton sedang mencari Guruwan, dan orang AKC pun terpaksa memberitahunya. Bergegaslah Barton menuju kantor imigrasi. Setibanya Yip Man di AKC, Yip Man tak mendapati Sersan Marinir itu. Lalu Gun memberitahu orang-orang AKC untuk segera meninggalkan tempat ini, karena petugas imigrasi akan datang. Barton yang sampai di kantor imigrasi meminta Walters untuk mengizinkannya membawa Guruwan. Dia ingin bertarung melawannya di markas marinir. Sesampainya di markas, Barton membangunkan para kadet termasuk juga Hartman untuk menyaksikan pertarungannya itu melawan Guruwan si ketua AKC. Akhirnya, pertarungan sengit pun dimulai. Sayangnya, Guruwan harus takluk di tangan Barton. Dia bahkan mengalami cedera parah. Di tempat lain, Yip Man membawa orang-orang AKC ini ke sanggarnya Bruce Lee. Di sana, mereka dirawat oleh Bruce Lee. Orang-orang AKC pun minta maaf pada Bruce Lee karena selama ini sudah banyak suuzon padanya. Tak lama kemudian, Bruce Lee mendapat telepon dari muridnya, Hartman. Dia melaporkan bahwa Sersan Barton menghajar Guruwan sampai cedera. Yip Man datang ke rumah sakitnya Guruwan. Di rumah sakit, Yip Man mencoba menelpon Jin lagi. Dan seperti biasa, Bob yang mengangkatnya. Yip Man pun bilang pada Bob bahwa dia punya kanker. Mendengar itu, Bob menyampaikannya dan memaksa Jin menerima teleponnya. Yip Man meminta maaf karena telah menamparnya. Yip Man juga berjanji akan mengajarinya Wing Chun sepulangnya nanti. Mendengar itu, Jin hanya bisa menangis sesenggukan dan menanyakan kapan Yip Man akan pulang. Yip Man bilang akan pulang setelah urusannya di Amerika telah selesai. Yip Man pun meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Barton. Tapi saat hendak pergi, si manis Yonah melarangnya. Dia mengkhawatirkannya. Tapi Yip Man meyakinkannya bahwa dia adalah ahli bela diri. Melawan pada ketidakadilan merupakan tujuan dari bela diri itu sendiri. Dan Yip Man pun berlalu pergi. Keesokan paginya, Hartman mempertemukan Yip Man kepada Barton di markas marinir. Barton senang dan antusias untuk membalaskan dendam si Colin. Pertarungan pun terjadi. Dengan kanker di kepalanya, Yip Man cukup bersusah payah menghadapi Sersan Barton. Yip Man sempat tersungkur, tapi kemudian bangkit lagi. Yip Man memenangkan pertarungan setelah dia menotok tenggorokan Barton sampai tumbang. Yip Man pun mendapatkan tepuk tangan dari para kadet marinir. Setelah semuanya selesai, Guruwan memberikan surat rujukan itu pada Yip Man. Yip Man menerimanya sekaligus pamit pulang. Setibanya di rumah, Jin minta diajari Wing Chun. Yip Man pun mengajarinya. Dia bilang akan memperagakannya sekali saja, tapi tolong direkam. Film diakhiri dengan adegan Bruce Lee yang mendatangi upacara pemakaman gurunya, Yip Man. Bruce Lee pun memberikan penghormatan yang terakhir kalinya pada sang maha guru.
Wow, gimana? Keren banget kan filmnya? Apa pendapat kalian tentang film terakhir Ip Man ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!